이번 공사에 정전 없이 계속 전기를 공급하면서 저희 CJI의 공장 스톱 없이 생산을 3일 동안 계속할 수 있게 만들어준 데서 대단히 감사하게 생각합니다. 그리고 이번 PLN 측에서 저희에게 제공해준 데 대해서 CJ는 항상 감사하게 생각하고 앞으로도 지속적인 서비스를 바라겠습니다. 평소에 생각한 거지만은 PLN 측에서 제공해 주신 서비스 앞으로도 많은 서비스를 부탁드리겠습니다. 테리마카시. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumat barokah hari ini, tanggal 9 Juli 2021. Setelah kemarin saya dari UPDL Padang. Nah, pagi-pagi ini saya meluncur ke timur. Di layar pertama ada Mas Bagus Setiawan. Beliau adalah AMN, Pengendalian Pemeliharaan Jaringan dan Kabel. Nah, di layar kedua ada Mas Ahmad Taufik. Beliau adalah Manajer Bidang PDKB UPT Bali. Tolong dikoreksi kalau keliru dalam pengucapan ya. Kapan? Oke. Baik. Suatu kebanggaan saya bisa dua kota sekaligus. Untuk menjaga prokes kita melaksanakan secara virtual ya. Ini silaturahim virtual ya. Gimana kabarnya Sidoarjo? Alhamdulillah Bang Muhar. Mudah-mudahan kita sehat selalu guys. Ya. Sidoarjo, Surabaya, kawan-kawan sehat dan kami keluarga sehat juga. Dan Bang Muhar dan keluarga sehat. Amin. Nah, amin. Mas Bagus ini posisi lagi di kantor unit transmisi Jawa Timur dan Bali. Dan Siap. Mas Ahmad Taufik ini posisi di kantor PLN UPT Bali. Iya. Ya. Baik. Maaf ini pagi-pagi saya culik ini kan. Karena kalau saya tahu kalau udah di atas jam 8, wah sulit nyarinya nih. Zoom-nya udah penuh tuh di mana-mana, link Zoom-nya itu udah di mana-mana itu kan. Makanya pagi-pagi mohon maaf nih saya culik nih. Baik, mungkin sekilas diawali sama Mas Bagus. Monggo Mas. Baik, terima kasih Bang Muhar. Bang Opik juga nih. Sehat selalu di Bali. Alhamdulillah. Amin. Kami di sini juga dalam kondisi yang luar biasa meskipun pandemi ya, tapi masih menjadi suatu hal yang paling penting adalah tetap menjaga pasokan energi kita, menjaga energi listrik. Untuk terutama sekarang kita fokusnya di ke arah produsen oksigen ya. Baik, sebelum ke sana mungkin sekilas dong, Mas Bagus gimana? Bisa sekarang seperti sekarang di PLN, gimana ceritain dari awalnya, gimana sekilas ya Mas? Oke, siap. Alhamdulillah saya dulu satu angkatan bersama Bang Opik nih. Tahun 2003 kami tes masuk PLN. Waktu itu akhirnya masuk sekitar bulan September ya. Kita tes bulan September. Lalu proses pendidikan dan pelatihan mulai dari masuk di militer ya, di waktu itu di Kesamaptaan, lanjut sampai dengan di Udiklat Semarang, job training di mana-mana, di project, ada di site dan lain-lain. Akhirnya 2004 Bang, 2004 kami masuk di PLN di PDKB. Setelah itu berkiprah beberapa tahun kemudian di waktu itu di regional Jawa Timur dan Bali, P3B ya, P3B Jawa Bali, regional Jawa Timur dan Bali atau RJTB. Kami satu tim ada 9 orang waktu itu dari Jawa Timur. Lalu mulai 2004 sampai dengan 2009 ya, 2010 itu muncul PDKB-GI ya. Itu muncul awal mula ada PDKB-GI. Kami termasuk orang-orang pertama yang masuk di PDKB-GI dengan metode, dulu awalnya PDKB kan di Sutet Bang ya, seperti Martus Cafe, di Tower,
Lalu ada pengembangan dari Komisi PDKB Pusat. Kita mulai ke peralatan di Swithyard di Gardu Induk, mulai dari PMT, PMS, LA, dan seterusnya. Lalu 2010 kita udah mulai operasionalisasi PDKB-GI, dan akhirnya beberapa tahun kemudian, setahun 2 tahun, ya udah kita bisa jalan PDKB-GI. Kebetulan waktu itu setelah dari regional pecah jadi apa sekarang namanya? Dulu namanya apa ya, Cak Black? Masih ingat Cak Black? APP ya, jadi APP. Kami di APP Surabaya, lalu waktu itu 2013 saya dapat tugas di Bali ya, di APP Bali waktu itu selama hampir 2 tahun, 1,5 tahun ya saya di Bali, lalu pindah Probolinggo di tahun 2016 di sana bareng kawan-kawan Probolinggo, lalu 2018 itu saya pindah ke kantor induk di pengendalian PDKB, dan setelah itu 2018 itu saya mulai berselancar ke bidang yang lain ya. Saya masuk ke Hargi waktu itu Pak, ke subbidang pemeliharaan gardu induk di UIT CPM, di asesmen ya, di asesmen peralatan DI dan GIS. Lalu kemarin per 1 Mei saya berselancar lagi di tahun 2021 ini masuk ke subbidang pemeliharaan jaringan dan kabel. Sampai sekarang saya di UIT CPM. Jadi sempat beberapa kali pindah dari PDKB saya. Ya, mungkin dulu karena pernah di Bali sering selancar kan? Ya, surfing. Surfing. Kalau Mas Ahmad sebagai manajer bagian PLN UPT Bali gimana? Sekilas mungkin? Ya, sebelumnya ya sama aja sih Pak. Apa itu di bagian supervisor maupun di personel maupun staff, tugasnya sama juga bekerja ya nantinya. Jadi ceritanya sama dengan Mas Bagus, di awal terima di tahun 2004 di PDKB jaringan, kumpul terus sampai di tahun 2012 kebetulan diberi kesempatan untuk menimba ilmu dan menimba wawasan di PDKB-GI. Kebetulan satu tim dengan Mas Bagus, waktu itu supervisornya Mas Bagus dan saya sendiri pelaksananya mulai tahun 2012 sampai 2015, selama 3 tahun Mas Bagus ya. Kita 3 tahun. Kumpul sebagai tim PDKB-GI dengan supervisornya Mas Bagus. Dan kebetulan saya terus di lingkup Sidoarjo Pak. Baru kemarin per Maret itu akhirnya berselancar nih Mas Bagus. Ternyata berselancarnya menyeberang pulau, jadi ke Bali. Kebetulan sekarang juga sering berselancar akhirnya Pak Muar. Swimming, surfing. Oh, lancar ya. Mantap. Ya. Semuanya asik kalau kita nikmati. Memang sebelumnya kayaknya kita ada hal-hal yang menakutkan ketika kita harus mengalami apa ya, yaitu ke laut, surfing dan macam-macam. Ternyata juga asik juga. Berarti banyak juga ya rekreasi sana ya, pikniknya asik juga ya. Iya, baik rekreasi secara real maupun misalnya rekreasi happy secara pekerjaan juga banyak hal yang saya dapatkan di sini. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk dan amanah untuk bertugas di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada bapak-bapak yang sudah memutuskan di situ. Jadi untuk sementara ini rekreasinya virtual aja ya. Siap. Siap. Baik, Mas Bagus. Tadi kan selancar dari bidang satu ke bidang lain. Gimana tuh Mas? Saya merasa awalnya itu Bang. Jadi waktu itu kan saya masih PDKB banget ya. Saya merasa saya dari awal PDKB ya berharapnya satu keahlian sampai jadi expert di PDKB gitu. Tapi ternyata ada
pilihan dari Allah ya, ada pilihan yang lebih bagus, rencana dari Allah yang lebih bagus. Ternyata ketika saya awal-awal pindah ke pemeliharaan tertunduk memang ya hampir sama sih dengan PDKP, tapi ada beberapa hal yang harus pelajari lagi ya. Akhirnya ya harus belajar Bang, itu yang mau nggak mau harus belajar lagi ya. Kalau nggak belajar pasti nggak bisa di situ ya, harus belajar, mengejar ke sana, dan alhamdulillah akhirnya mulai bisa mengikuti dan ritmenya sudah mulai pas. Berapa tahun ya, dari 2018 sampai 2021, 2,5 tahunan di pemeliharaan tertunduk di asesmen. Lalu pindah ke pemeliharaan jaringan, ya nggak jauh berbeda dengan PDKP. Tapi banyak hal yang menarik, meskipun di luar PDKP saya masih tetap merasa ya PDKP adalah awal dari masuk saya di PLN sebagai keluarga PLN ya. Jadi masih sangat-sangat peduli dengan sahabat di PDKP. Alhamdulillah Bang, banyak pengalaman akhirnya ketika mencoba ke sisi yang lain ya, di luar PDKP. Itu Bang yang saya alami. Itu untuk belajar ada keluar juga gimana? Mungkin pendidikan di luar, samping itu ada gimana Mas Bagus? Untuk PDKP? Enggak, Mas Bagus dari satu selancar tadi dari satu bidang ke bidang lain dibantu juga nggak sama pendidikan dari luar PLN gitu Mas? Oh enggak, kalau di kita kalau terkait pemeliharaan yang secara umum di Hardi atau Harjar itu ya kita cukup pelatihan dari Diklat atau PDL sekarang ya, sama beberapa expert. Kebetulan di sini banyak expertnya di pemeliharaan UJPM ini, banyak expert yang bisa kami ambil itunya Pak Bang, pengalaman beliau dan petua-petua beliau, dan akhirnya ya secara otodidak pelan-pelan mulai menambah kompetensi bidang terkait. Seperti itu yang kami jalankan. Berarti ilmu-ilmunya udah diturunkan ya? Ya, para senior tuh yang udah banyak yang mulai pensiun menurunkan ilmunya ke anak-anak muda kayak kami. Nah, termasuk diturunkan dulu kan supervisornya Mas Ahmad ya, ilmu dari Mas Bagus diturunkan ke Mas Ahmad ya. Iya. Nah, kan ngikutin jejak Mas Bagus juga ya Mas Ahmad ya. Saya ngikutin jejaknya Mas Bagus Pak, dari Surabaya mulai pelaksana, terus saya jadi SPV PDKPGI juga di Surabaya, terus Mas Bagus dulu juga di Bali, saya juga ngikut di Bali. kita kawan satu kamar kos ya. Ya. Dari awal kerja di sini kami satu kamar Bang. Jadi mulai kami saya dengan Cak Taufik ini punya kenangan manis. Jadi dari awal kami tes itu banyak kenangan yang manis di sana. Sama-sama nyari kerja di 2013 di Regen, kita daftar sama-sama. Orang banyak banget yang daftar. Tinggal dikit. Waktu itu terus di pelatihan kami satu kamar. Waduh, beberapa lama di Diklat tuh hampir 6 bulan ya dulu ya. 6 bulan tuh kita satu kamar. Terus ketika kerja di PLN pun juga ngekosnya satu kamar kami. Sebelumnya belum kenal? Belum. Sama sekali belum kenal. Jadi kenal pertama itu di musolanya Regen ya. Ya mana Mas? Aku Gresik aku. Oh iya. Aku Kediri. Akhirnya ya itulah awal mula kami dipersatukan jadi saudara. Ya Es ya. Ya memang Mas Bagus banyak pekerjaan ya. Khususnya kalau di pekerjaan ya memang kesan yang begitu menarik ya di tahun 2012, 13, 14, 15 itu ketika kita ada pekerjaan-pekerjaan yang lumayan menantang adrenalin di situ, tapi tetap kita tekankan di safety-nya dan kita harus mengkaji dan melalui tahapan-tahapan tersebut. Jadi kenangan sangat berharga buat saya pribadi maupun jadi ilmu yang selalu saya pakai ketika sekarang sudah menjalani amanah yang lainnya. Tapi ilmu-ilmu itu tetap kita pakai karena banyak hal positifnya. Misalnya dalam persiapan pekerjaan, saya selalu ingat dengan Mas Bagus kata-katanya itu. Ketika perencanaan kita gagal, berarti kita otomatis merencanakan sebuah kegagalan di situ. Dan itu terus saya pegang sampai sekarang.
Jadi kalau dalam perencanaan kita harus sematang mungkin, sehingga dalam perencanaan kita secara nggak langsung kita sudah merencanakan suatu keberhasilan. Ya, baik. Ini Putra Gresik nih ya. Waktu itu dapat SK ke Bali gimana itu pas dibuka? Wah, Bali nih. Tuh rawon langsung anyep Pak rasanya Pak. Iya. Aduh, luar biasa. Makan siang itu Pak, rawon langsung anyep. Tapi kita sudah di Bali, ternyata enak banget. Ya. Bayanginnya kan ombaknya begitu tinggi, tantangannya besar. Ternyata ada hal yang unik di sini, hal yang indah dan bisa saya nikmati di situ. Alhamdulillah. Matur nuwun ya Allah. berawal dari musola tadi kan, Mas Bagus kan. Berawal dari musola ya. Berkah kan. Cak Taufik ini orangnya itu kan, kita dulu ex orang pabrik ya Bang. Saya kerja di pabrik gudang garam, Cak Taufik ini kerja di pabrik di Gresik ya, di pabrik kayu dulu ya. Dimana waktu itu tekanan pabrik itu memang membuat kita harus kerja keras. Kalau nggak kerja keras ya kita bisa dikeluarkan. Ya kita ketemu sebagai mantan buruh pabrik, jadi ketemu ngobrolnya langsung nyambung. Loh, kerja di mana Mas? Aku kerja di pabrik kayu di Gresik. Nah, ceritalah kita masalah terkait pernik-perniknya di Gresik seperti apa di pabrik-pabrik. Ya cerita juga, akhirnya nyambung kami nyambung dan ya akhirnya kami juga nggak yakin waktu itu, wah terima nggak ya ketika pendaftarnya di atas 1.500-an banyak sekali gitu. Waktu itu akhirnya ketika tinggal 11 orang, ada 11 orang kami di waktu terakhir ya, dulu ada pantuhirnya juga, ada kayak tentara itu kayak AU itu ada pantuhirnya, kami pantuhir juga Bang, jadi nggak pakai celana pendek, kita tinggal 11 orang waktu itu. Ya, kebetulan yang diterima ada 9 orang satu kamar ya, kita ngumpul alhamdulillah satu grup Jawa Timur itu ada 9 orang dari 1.500. Waktu itu Surabaya 1.500-an ya. Nomor tes saya tuh udah di atas 1.200-1.300-an kayaknya. Nomor akhir. Iya. Proses rekrutmen sendiri gimana? Harus kita bayar atau apa? Ada Mas Bagus? Proses rekrutmen, ini menarik ya. Saya baru pertama ini waktu itu ya Bang, saya merasa sebelum-sebelumnya saya ngelamar kerja kerja biasa. Tapi ketika di PLN ini justru kami dikasih sangu Bang, atau dikasih ongkos. Ditanya, waktu itu masih ingat panitianya Pak Agus Kribo ya, kalau Bang Buat kenal ya Pak. Bukan kenal lagi tuh. musuh saya. Musuh ya. Kak Agus Kribo mudah-mudahan ntar dengar ya. Iya, mudah-mudahan nanti nonton beliau. Waktu itu beliau yang di panitia pengujian rekrutmen ya. Dia nanya, rumahmu mana Le? Aku Kediri Pak. Ya udah, kalau Kediri nanti ongkos kamu naik apa? Naik bis. Hitunglah ongkosnya Bang. Jadi PP dari Kediri ke Sepanjang atau ke Sidoarjo ini berapa dikasih sangu. Jadi setiap tes kami selalu dikasih ongkos, termasuk makan, termasuk macam-macam dikasih semua. Jadi saya kaget tambah seneng. Ini belum masuk kerja aja udah difasilitasi ya. Jadi ya alhamdulillah PLN memang luar biasa. Iya. Itu kenangan saya. Kalau Mas Taufik mungkin lebih menarik lagi nih. Rekrutmennya gimana tuh? Cak S nih, Putra Gresik nih. Tesnya sama sih Pak, yang memang benar dengan tantangan di situ. Nah, cuman yang berkesan ya ketika ditanyain wawancara itu, disuruh nyebutin singkatan dari PLN sendiri. Saya sendiri, kebetulan rumah saya kan di Gresik, dan setiap hari saya kerja juga lihat PLTU di gitu ya. Saya jawab aja pembangkit listrik negara di gitu. Ya. Cerita itu ya. Bapak yang ngetes itu tanya yang benar. Pak Kikit ya. Ya gitu ya. Iya Pak, pembangkit listrik negara. Sampai 3 kali Pak. Akhirnya beliau udah kayak jengkel kan saya. Ya udah kamu keluar, tanya temanmu sana.
Terus suruh masuk lagi, setelah nanya suruh masuk lagi. Masuk lagi. Ya nggak apa-apa Pak. Namanya juga usaha. Iya. Iya. Pak Lastono, Pak Kiki dulu pengujinya ya, masih ingat tuh Pak Kiki Supantomo, Pak Kiki Supantomo, Pak Lastono Haliwanto. Beliau-beliau yang menguji kami waktu itu. Ya ntar saya share ke videonya ke beliau ya. Saya suruh nyanyi dulu Bang, disuruh nyanyi. Kamu bisa nyanyi nggak? Bisa. Pak Lastono yang nyuruh. Pak Kikit waktu itu. Pak Kikit. Terus nyanyi. Saya nyanyi waktu itu masih ingat tuh lagu apa ya? Oh Widuri. Sambil merem-merem gitu. Dia ketawa beliaunya. Orang kalau nyanyinya sambil merem tuh orangnya romantis. Kamu romantis nggak? Siapa? Masih ingat ya, suruh nyanyi. Suruh nyanyi juga. Lihat kumisnya Pak Kikit itu kan. Ya kalau ngobrol-ngobrol gini tuh rasanya pengen reuni lagi Pak, banyak kenangan-kenangan dulu yang unik yang kita jalani. Iya. Insya Allah ntar videonya saya sampaikan ke beliau ya. Seiring dengan perjalanan waktu nih Mas Bagus ini seorang asesor juga ya Mas ya? Alhamdulillah asesor Bang. Gimana ceritanya Mas Bagus? Terkait asesor ini karena mungkin waktu itu kami ada Pak Mardiono ya Bang, Pak Mardiono senior kami waktu itu, kebetulan beliau setelah dari PDKB beliau berkiprah di Udiklat ya. UPDL ya kalau sekarang ya UPDL. Waktu itu di Udiklat kalau nggak salah di Bogor, beliau di Bogor ya. Bogor, lalu beliau sebagai asesor beliau di awal-awal bersama Pak Anton Suranto dan para senior Pak James Munte dan yang lain, Pak Agus Jambodo, beliau masuk di asesor di grup pertama gitu. Lalu mengajak kami kawan-kawan muda ini ketika ditawari, kamu mau nggak ikut asesor tapi tes dulu. Akhirnya kami melakukan prosesi untuk rekrutmen dan masuklah kami di 2 lembaga. Waktu itu ada BNSP dan DJK, jadi ada dua LSK atau LSP ya. Tapi waktu itu akhirnya kami dikoordinir oleh PLN User yang kelola para asesor. Dan di situ menarik juga Bang karena tahapan kompetensi di awal mungkin kita sebagai pelaksana pekerjaan ya, unit operasional, lalu kita akan menjadi seorang instruktur ya, orang yang akan menularkan knowledge maupun skillnya kepada orang lain di perusahaan PLN. Lalu orang itu akan menjadi seorang asesor atau dia penilai atau seorang yang merekomendasikan orang lain bahwa orang ini kompeten di bidang ini. Jadi tahapan itu yang menarik sekali karena ada perubahan posisi ya, ada perubahan kerangka pikir ketika kita di pelaksana ya harus seperti ini poin-poinnya. Kalau di instruktur poinnya seperti ini, kalau di asesor beda lagi Bang. Kita harus bisa menggali kompetensinya seseorang sampai benar-benar bahwa terpotret orang itu memang kompeten di bidang tertentu. Alhamdulillah Bang, sampai dengan 2021 ya ini masih Berarti nih Mas Ahmad udah di asesor ya sama Mas Bagus ya? Siap. Nah, Mas Bagus, waktu itu meritnya tahun berapa Mas? Kebetulan saya paling terlambat 2009 saya Bang. Jadi kawan-kawan tuh udah nikah semua. Pertama tuh grup saya tuh Mas Leo ya, Pak Leo David dari manajer PDKB Probolinggo itu nikah duluan dia. Ya. Pertama ngawali, lalu beberapa kawan ngelanjut dan saya paling terakhir. Padahal saya paling satu angkatan tuh paling tua. Anak-anak tuh kelahiran 84, 85 ya. Kalau saya 82. Tapi nikahnya paling terakhir. Penutup saya. Oh. Ya mungkin itu, mungkin udah tahu calonnya itu mungkin udah tahu kali, banyak pertimbangan kali karena lihat Mas Bagus PDKB atau gimana tuh? Apa dikasih tahu waktu itu PDKB-nya dikasih tahu sama calon atau mertuanya gitu? Waktu itu taunya orang PLN gitu, kerja di PLN. Kan kalau kebetulan calon mertua saya rumahnya di depan kosan saya, depan kosan saya itu rumah mertua dan sering lihat calon istri saya tuh, ini ada cewek cantik, siapa ini? Ya, Pak udah nanya ke ibu bos, siapa itu? Oh anaknya itu Pak Haji Rustiono. Kenalan Bang, kenal. Tapi dia kan waktu itu mondok istri saya, jadi jarang kelihatan.
Tapi lama-lama kenal ketika dia kuliah. Ya taunya orang PLN gitu aja. PLN di kantor kepegan udah. Akhirnya kita ya saling mengenal. Akhirnya waktu itu nikah 2009 pun juga nggak ada tuh Bang. Karena waktu itu ada apa ya? Ada rencana mau pengembangan PDKB ke arah Sumatera ya. Kalau orang-orang dari angkatan saya yang masih belum nikah tuh ya bisa jadi kandidat untuk dibawa ke Sumatera. Waktu itu saya masih belum punya gambaran Sumatera jauh. Ya harus cepat nikah akhirnya. Akhirnya saya nikah tuh Bang, biar nggak kepindah. Tapi tahunya kerja di PLN ya, nggak tahu dia PDKB gitu, nggak tahu ya? Ya nggak tahu kalau kita kerja di PLN. Dia tahunya, maksudnya kita kerja di PDKB nggak tahu PDKB apa. Yang tahunya di PLN. Lalu waktu itu ngertinya ya setelah nikah tuh baru dia pernah saya ajak juga ke lapangan, saya ajak ke tower, saya ajak ke IGI ngeliat. Oh pernah diajak juga ya keluarga piknik ya? Lokasi pekerjaan ya? Iya pernah saya ajak dulu. Melihat ternyata seperti itu kerjanya papa. Ya gini lah. Salah satu pekerjaan itu adalah terkait dengan bekerja di kondisi bertekanan. Justru mereka tuh seneng lihat itu, bangga mereka. Papa bisa gini loh. Itu ada stromnya apa ya? Ada. Karena saya yang pertama dan sering-sering nanya itu, rasanya gimana Pak? Rasanya kayak dipijetin tuh kan, dipijetin. Mas mau dong ya? Jangan nanti aja kalau gede enggak. Oh, jadi sekarang kalau ngeliat tower gitu, jalan-jalan ada komentar dong ya, anak-anaknya ya? Nanya dia. Itu kok bentuknya gini? Ada yang kayak huruf V, ada yang kayak huruf I. Itu apa Pak? Dia tanya. Saya yang pertama dan kedua tuh kritis banget nanya. Sampai dia kadang nanya, itu sutet apa bukan Pak? Oh ini bukan sutet. Dia tahu sutet. Tahu dari mana kamu sutet Pak? Itu di buku-bukunya Papa tulisannya sutet. Oh iya. Ya. Aduh. Baik, kalau Putra Gresik ini piye? Udah berkeluarga juga kan? Oh sudah Pak. Nah, gimana dulu tuh? Ngelamarnya gimana waktu itu? Wah, foto lagi di tower gitu nggak? Iya Pak. Ya karena ganteng aja Om. Alhamdulillah. Udah 3 Pak, ada saya Pak. Ya Alhamdulillah. Iya 3. Makanya kasih tahu nggak bahwa di PDKB gitu? Oh ya tahu lah Pak. Tahu lah Pak. Sebelum mertua tahu juga buat lihat. Tahu. Anu di atas ketinggian kerja gitu kan? Iya tahu Pak. Tahu ya. Kebetulan mertuanya mentor kami dulu waktu OJT Bang. Mertuanya Cak Taufik ini mentor kami waktu OJT. Oh ya, nggak perlu tanya, udah paham betul, udah paham sekali ya. Waktu itu, waktu pegang langsung, sentuh langsung di mana, Mas Ahmad? Pertama kali di Bogor Pak, nggak salah. Jadi online pertama kali itu di Bogor Pak. Betul dulu awalnya di Bogor bukan di Semarang. Sama instruktur New Zealand kalau nggak salah Pak. Oh iya. Kalau di PDKB transmisi dengan instruktur New Zealand, kebetulan kami dapat kesempatan dengan instruktur langsung dari yang ahli di bidangnya dari luar negeri di jaringan dengan teman-teman UMAKA, kemudian di PDKBGI juga dapat kesempatan belajar langsung dari teman-teman Rich waktu itu. Di Medan, di Gitet Medan. Jadi alhamdulillahnya sih kita langsung dapat ilmu yang misalnya langsung dari ahlinya ya waktu itu ya, karena memang di PDKB jaringan juga angkatan kami itu yang pertama, kemudian di PDKBGI juga yang pertama kali masuk kompetensi tersebut di Indonesia. Jadi ya itu memang rezeki ya, jadi langsung dapat ilmu itu dari yang ahlinya. Jadi semoga teman-teman juga tetap bisa mempertahankan kalian-kalian tersebut, mengingat juga pasti ada regenerasi yang
terus continue di situ, jangan sampai apa yang kita ketahui nanti mengalami degradasi misalnya kualitas maupun safety, sehingga adik-adik kita nantinya yang akan meneruskan di kompetensi tersebut misalnya agak berkurang mungkin dari safety-nya maupun kualitasnya. Harapannya sih kita bareng-bareng tetap memelihara kompetensi tersebut. Ya, kalau bisa seperti aslinya dulu di tahun 2004 di PDKP Jaringan maupun di tahun 2012 di PDKP GI, itu yang harus kita terus ingatkan, terutama dari diri saya sendiri gitu, supaya ketika saya menyampaikan ke teman-teman maupun junior nggak sampai ada yang kurang di situ terselip. Baik. Mas Bagus, setelah beberapa ganti bulan purnama, mungkin pernah saya baca pernah dikirimin oleh siapa waktu itu ngirimnya tentang metode penggantian online PMT 150 KP itu. Nah, di situ saya lihat ada menggunakan Paradis. Gimana sih ceritanya itu? Nah, ini menarik ini, Bang. Paradis itu sebenarnya suatu PMS portable ya. Paradis di Bali bukan ya? Paradis PMS ini yang punya ide nih. Taufik ini. Iya. Jadi waktu itu yang enggak Pak, bareng-bareng. Cerita detailnya waktu itu tahun 2012 ya. 2012 tuh kita di PDKP yang awal-awal ya, masih proses berjalan, itu kami dapat inputan, dapat suatu order. Waktu itu asmen saya Pak Subronto K3L, ada dari PT Probolinggo ya, APP Probolinggo minta untuk ada satu jenis PMT yang ada di konsumen tegangan tinggi KTT Seljegan. PT Seljegan itu PMA dari Korea ya, di daerah Pasuruan. Aset kita di lokasi pabriknya dia itu di Bastinya itu PMT kita sudah mulai tua dan mulai banyak pemburukan, tapi nggak bisa diganti, Bang, karena di sana ngasih waktu padamnya paling hanya 8 jam, 6 jam dan nggak bisa menginap padamnya. Jadi secara metode offline itu nggak bisa dilaksanakan karena ganti PMT kita butuh waktu minimal, kalau offline itu sekitar 2-3 hari baru bisa selesai. Akhirnya waktu itu dari manajer APP Probolinggo masih Pak Iwan Sutoyo waktu itu, Pak Iwan Sutoyo, asmen harnya waktu itu Pak Asar Hananto Jiwo. Pak Asar di kemudian hari akhirnya jadi atasan saya waktu di Hargi. Pak Asar telepon ke kami, saya sama Mas Taufik, sama teman-teman Mas Yuda, Mas Leut, Mas Adi Laksono. Kira-kira bisa nggak kita ganti tanpa padam? Kami masih belum punya gambaran waktu itu. Tanpa padam bisa nggak ya? Akhirnya kita diskusikan di tim PDKB kami dan beberapa kita JSA ke sana di sekitar bulan Januari ya, Januari 2013 kalau nggak salah, saya masih ingat itu tanggal 29 Januari kita JSA ke site ya, ke lokasi, dan waktu itu kita nemu, ini CS nih, saya menjadi saksi hidup dan kawan-kawan juga. Ini ide awalnya dari Cak Taufik ini, isok Mbah, waktu kebetulan saya supervisornya beliau ya. Metodenya nanti gini, dia punya usulan. Aku usul seperti ini metodenya, aman pasti. Di detik-detik terakhir sebelum eksekusi, karena waktu itu kita ditarget harus segera eksekusi. Oh iya masuk ya. Akhirnya kita uji coba metode offline, kita ukur jaraknya, dan kita yakin bahwa ini bisa dikerjakan. Baru kami ngabarin ke ketua komisi PDKB waktu itu, komisinya Pak Kunari kalau nggak salah itu, Pak Kunari tembuskan ke Pak Agus Jambodo, dan akhirnya kita laksanakan penggantian PMT 150 KV di konsumen tegangan tinggi sel sedang tanpa padam ya. Pertama kali di Indonesia, saya bilang pertama kali di Indonesia, di PLN maupun di kawasan Asia Tenggara. Ini metode pertama kali yang kita lakukan itu kita bisa melakukan itu 2013, Bang. Jadi PLN sudah memberikan layanan terbaik terhadap konsumen ya, terhadap konsumen ganti, karena di sana memang nggak bisa padam. Ketika mereka padam, waktu itu kepala bagian kelistrikannya Pak kalau nggak salah namanya Pak orang Bali, Pak Gusti Nyoman ya, beliau bilang, ini Mas Muhammad Bagus, kalau ini padam kami tiap harinya bisa ber kami akan rugi kalau ini padam. Jadi akhirnya ya
dengan kiprah dari kawan-kawan PLN termasuk Kak Taufik ini luar biasa. Tim kami waktu itu gabung dengan kawan-kawan APP Probolinggo dan perencanaan dan lain-lain, akhirnya kita bisa selesaikan penggantian PMT tanpa padam di sana dengan kondisi aman dan lancar. Dan waktu itu orang Koreanya datang Bang, yang jadi kebanggaan itu bagi saya pribadi ya, sebagai waktu itu pelaksana di sana ya, eksekutor di sana. Orang Koreanya datang Bang, mereka ngomong bahasa Inggris tapi campur bahasa Indonesia, tapi ya kadang nggak jelas gitu, tapi akhirnya kita terjemahkan. Kalau dia ngomong bahwa layanan listrik di kawasan Jawa Timur ini oleh PLN luar biasa. 이번 공사에 정전 없이 계속 전기를 공급하면서 저희 CJI의 공장 서독 없이 생산을 3일 동안 계속할 수 있게 만들어준 데서 대단히 감사하게 생각합니다. 그리고 이번 PLN 측에서 저희에게 제공해준 데 대해서 CJ는 항상 감사하게 생각하고 앞으로도 지속적인 서비스를 바라겠습니다. 평소에 생각한 거지만은 PLN 측에서 제공해 주신 서비스 앞으로도 많은 서비스를 부탁드리겠습니다. Luar biasa dan lebih baik dari di Korea. Tempat bangga kan, wah Korea negara yang sudah maju, tapi kita di satu sisi kita bisa lebih baik dari mereka. Itu sampai sekarang menjadi kebanggaan pribadi saya sebagai salah satu pelaksana pekerjaan seperti itu. Itu Bang kalau terkait MT itu. Berarti dalam hitungan jam itu ya pekerjaan itu ya, berapa jam gitu ya? Untuk pembebasan tegangan hitungan jam, nggak sampai 2 hari sudah jumpernya sudah aman. Lalu tim kawan-kawan tim yang lain eksekusi untuk dalam kondisi bebas tegangan, PMT-nya dipasang lagi. Waktu itu ada satu personel ya di kantor induk P3B JB waktu itu ya, ada supervisor pengendalian pemeliharaan yaitu Pak Andi Dharma. Kalau Pak Amwar kenal. Dia masih supervisor atas ya di kantor P3B. Beliau kontak terus, "Nah bagus, gimana? Ini hasil ujinya seperti apa? Teman-teman gimana?" Waktu itu beliau mengawal kami dan alhamdulillah lancar inputan dari beliau. Dan pada kemudian harinya beliau menjadi atasan saya, manajer saya di UPT Probolinggo akhirnya. Alhamdulillah waktu itu dikawal dengan kawan-kawan P3B. Pak Andi Dharma salah satu. Ya, sekarang beliau di Bandung ya. Beliau di Bandung. Ya, dia di Bandung. Setelah di kantor induk kami, beliau dinas di Bandung. Terus pekerjaan apa lagi yang online itu di PTKB? Mungkin Mas Bagus bisa cerita mungkin pekerjaan apa sih? Untuk PDKB GI di tahun-tahun itu memang banyak metode Bang, metode baru ya, karena waktu itu PDKB GI baru awal mulai operasionalisasi, jadi 2012-2013 itu banyak metode terkait dengan pengembangan PDKB. Yang pertama tadi mungkin PMT tadi ya, PMT online, lalu kita lanjut dengan penggantian LA, penggantian lightning arrester secara online, karena waktu itu latar belakangnya di wilayah HPP Surabaya, itu manajernya Pak Nur Rahman Jaya ya, kalau abang kenal Pak Nur Rahman Jaya, berikan tantangan kepada kami, ya bisa nggak Mas Bagus ini LA yang mengalami pemburukan ini yang nggak ruas, nggak bisa padam, kita ganti tanpa padam. Mungkin di PDKB bagaimana? Akhirnya kita kaji Bang, kita kaji bersama dengan kawan-kawan metodenya seperti ini, akhirnya ketemu. Oke, metodenya seperti ini. Akhirnya kita uji coba, waktu itu disupport juga oleh Pak Mariono Mulyono ya, waktu itu beliau Asmen PPA, pemeliharaan dan pengelolaan aset di wilayah HPP Surabaya, manajernya Pak Nur Rahman Jaya, dan Pak Nur Hidayat yang sekarang jadi atasan saya, Pak Nur Hidayat MSP Harjar, dan Pak Adi Broto, Pak Sapuan, itu support semua kawan-kawan kami, senior kami. Dan akhirnya kami eksekusi pertama itu di GI Sukoromadu, di wilayah APP Surabaya di Basecamp Gresik, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Akhirnya bisa dilakukan di ruas-ruas yang lain di wilayah HPP Surabaya, sampai ke Bali, sampai ke Probolinggo, Madiun, dan lain-lain. Akhirnya metode itu yang ditemukan kawan-kawan akhirnya menjadi suatu metode standar, disahkan dalam instruksi kerja Komisi Pusat, dan menjadi acuan serta langkah baku dari penggantian LA di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kawan-kawan P3B. Mas Bagus paling di mana? Paling jauh kerjanya di mana Mas?
Di Jawa Bali paling jauh pernah ke Banten, kalau ke timur sampai Bali. Kalau waktu dulu masih musim pengembangan PDKB di Sumatera, kami ke Padang, ke Aceh. Wah, Insya Allah. Pernah nggak ketemu sama saya. Tahun berapa ya? 2007 Bang. Ya. Abang di Jakarta Bang. Oh, di Jakarta. Iya. Dan ditugaskan ke Aceh, ke Medan, pernah ke Padang juga pernah, Palembang pernah beberapa kali. Kalau ke wilayah yang lain, ke Sulawesi pernah. Sekali saya. Sulawesi, Kalimantan sekali. Iya. Bisa alhamdulillah sampai karena PLN. Karena PLN dari bisa dulu jalan-jalan akhirnya. Iya, dari dulu berawal dari pabrik dulu ya. Iya. Masih ingat tuh kata-katanya Pak Lastono dan Pak Kikit. Bekerja itu adalah rekreasi yang dibayar. Itu masih ingat ya? Bener ya? Bekerja adalah rekreasi yang dibayar. Kalau kita senang dengan kerjaan kita, ya kita nyaman Bang. Jadi kemana itu nggak senang, dikasih gaji, dikasih duit ya. Alhamdulillah. Nah, baik. Gimana dengan Mas Ahmad nih, rekreasi yang dibayar, rekreasinya kemana aja ini? Ya pada dasarnya sih setiap kita sudah keluar dari rumah itu ya dianggap rekreasi lah Pak. Cuman ya kadang-kala konteksnya kita bekerja, kadang konteksnya kita silaturahmi. Ya seperti sekarang ini juga malah setiap hari rekreasi juga, orang pada pengen ke Bali, malah saya di Bali. Setiap hari rekreasi berarti Pak Umar. Iya. Yang penting isinya aja Pak, dalam menjalaninya aja yang penting sesuai dengan tugas-tugas kita, karena ada batasannya semua. Kalau kita terlalu terbuai dengan rekreasi tersebut, juga nantinya lupa dengan tugas-tugas kita. Yang tadi yang diceritakan Mas Bagus memang asik banget. Jadi pernah juga di pekerjaan-pekerjaan yang selalu menantang di situ. Memang kita dibekali di PDKB jaring maupun kayak itu di awal memang misalnya dasarnya ya Pak ya, dasarnya seperti kalau kita itu di undang-undang dasar itu ya, kita dibekali. Sedangkan pengembangannya itu kita memang ada tuntutan baik secara instalasi maupun secara kebanggaan kita ingin mengimprove dari mengembangkan dari dan menerjemahkan dari undang-undang dasar tersebut. Kita bikin suatu metode-metode yang baru, misalnya standar-standar yang baru dalam pekerjaan, yang tujuannya bukan untuk apa-apain, tapi untuk peningkatan kompetensi maupun taraf safety kita. Itu semua yang disusun sama teman-teman semua, nggak cuma di kita sendiri sih, semuanya. Saya rasa yang berkecimpung di PDKB pasti punya keinginan di situ untuk bekerja lebih safety maupun berkualitas di situ. Begitu juga di LA waktu itu ya, dengan LA memang kita dari dasar memang belum ada detailnya LA bisa diganti secara online, tapi dari pengetahuan yang dan cerita yang kita ketahui memang bisa dilaksanakan dengan tanpa padam. Nah, dari situ memang ada keinginan teman-teman untuk misalnya menambah pengalaman, tapi dalam taraf safety, sehingga tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan di dalam dasar PDKB juga kita ikuti tahapan-tahapannya, mulai dari CSA, terus kita menganalisa, terus kemudian kita diskusi teknis, uji coba offline dan macam-macam itu kita lalui semua, nggak ujuk-ujuk kita laksanakan. Dan alhamdulillah kok diberikan keberhasilan di situ. Dan itu pun juga belum sempurna, masih ada pengembangan-pengembangan yang lainnya dari teman-teman yang lain, baik di barat, di tengah maupun dimanapun di Sumatera maupun Sulawesi, Kalimantan, untuk mengembangkan metode tersebut. Memang nggak ada metode yang paling sempurna.
Nah, tapi bisanya kita ya untuk memperbaiki yang kurang-kurang di situ. Bukan nggak mungkin nanti ada metode-metode baru yang lebih safety lagi dan lebih praktis lagi dalam melaksanakan pekerjaan. Cuman yang jadi poin ketika saya bergabung dengan Mas Bagus itu rasa tantangannya itu loh, yang selalu digaungkan dengan Mas Bagus. Misalnya rasa ingin tahunya tinggi bagus. Tantangannya juga tentang kebanggaan dan peningkatan kompetensi waktu itu. Dan akhirnya kita terlecut untuk menganalisa dan mewujudkan bahwa pekerjaan itu bisa kita laksanakan meskipun kita cuma tahu dasarnya, tahu dasar dari pekerjaan online-nya. Tapi detailnya kita jabarkan sendiri, kita tafsirkan sendiri di situ. Itu yang jadi tantangan waktu itu, yang saya ikut Mas Bagus selama 3 tahun. Iya. Berbagai macam pekerjaan yang begitu menantang. Mas Bagus, gimana? Ada menantang lagi nggak jaringan dan kabel? Gimana sih pemeliharaannya itu sendiri gimana sih Mas? Mas Bagus penuh dengan tantangan, Pak. Makanya ini tantangan. Lancar terus Mas Bagus ini. Lancar sekarang. Selalu ada yang baru. Ada yang baru. Sekarang pemeliharaan jaringan dan kabel. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya di setiap subbidang atau bidang tertentu Bang itu selalu menarik, selalu penuh dengan tantangan yang bisa kita gali. Di yang kondisi sekarang di jaringan ini yang saya alami ya, masih beberapa bulan di jaringan, 2 bulan ya di pengendalian jaringan dan kabel ini banyak terkait dengan kondisi tower kita yang kritis ya, tower kritis, ada problem terkait dengan strukturnya ya, dengan mungkin mulai dari bawah sampai ke atas, ada yang miring, ada yang berisiko tinggi tergerus dengan sungai dan lain-lain. Itu tantangan yang berusaha maksimum oleh kawan-kawan bidang ajar di kami ini untuk menjawabnya dan menyelesaikan dengan cukup. Yang kedua juga muncul di wilayah UPT Probolinggo ya, di waktu Desember itu terkait dengan kabel kita, kabel SKLP, kabel laut kita yang mengalami beberapa kebutuhan untuk diperbaiki kembali karena terkait dengan usia ya, karena usianya juga tua dan ya kita perbaiki juga kabel kita. Dan banyak juga yang lain terkait dengan asesmen maupun penanganan pengamanan ROW itu menjadi hal-hal yang penuh dengan tantangan. Ada orang yang punya pohon nggak mau dipotong Bang, satu pohon tuh mintanya sekian juta dan nggak masuk akal. Akhirnya ya kita kolaborasi dengan kawan-kawan bidang yang lain, ada di KTKL dan lain-lain di pengamanan, dan akhirnya kita bersama dari Pak Fermi ya, kebetulan SRM Har, Pak Fermi mengarahkan udahlah kita ngajak BIN, akhirnya sampai ngajak BIN Bang, ngajak BIN juga Badan Intelijen Negara untuk mengkolaborasikan para aparat untuk eksekusi pohon-pohon kritis dan mulai berdampak sih. Sekarang sudah banyak pohon kritis yang kalau di Jawa Timur sudah hilang semua untuk kayak kritis ROW kami. Yang menarik juga itu terkait dengan petir. Fenomena petir jadi belajar lagi Bang. Dulu udah lama nggak megang Pak Joko Darwanto, Profesor Zuru itu udah buku lama nggak pernah baca, sekarang harus baca lagi karena jaringan kita membentang di sepanjang Amblap Pura sampai dengan arah Bojonegoro itu semua penghantar kita Jawa Timur Bali dan harus lebih menarik lagi. Dan di PDKP juga sangat menantang sekali. Di Hargi juga menantang dan di jaringan sekarang juga. Apa tantangannya deh di Bali apa ya? Ya tantangan di Bali terutama di itu Pak, karena Bali ya istilahnya teras Indonesia ya, yang kita ketahui secara umum ya. Di internasional yang diketahui memang Indonesia lebih familiar di Bali untuk saat ini. Banyak event-event yang diadakan di Bali dalam skala internasional, KTT, IMF atau yang lainnya di situ. Kita seringkali dituntut untuk menjaga kehandalan instalasi di situ. Ya bareng-bareng kerjasama, PDKP semuanya
di UPT juga semuanya bahu membahu untuk keandalan sistem di sini. Memang tantangannya, pressure-nya memang lebih besar karena setiap pergerakan yang ada di instalasi juga akan dipantau semua orang nantinya. Karena juga menjaga nama baik negara di situ, Indonesia. Itu tantangan kita. Ya harapannya sih dengan tantangan tersebut bukan untuk menciutkan nyali kita, tapi menjadikan malah semangat dan tertantang bikin terobosan-terobosan yang baru yang istilahnya nggak sesuai nggak seperti biasanya. Jadi kita ada improvement yang bisa menjawab tantangan tersebut. Dulu ada jargon Bali Excellent ya. Ada berapa ULTG di UPT Bali? 2 ULTG Bapak, Bali Utara dan Bali Selatan. Dengan jumlah GI? 17 Bapak. Tahu. Iya. Udah keliling semua itu GI itu. Sudah pastinya. Sudah ya? Udah semuanya. Konteksnya silaturahmi. Ya, piknik kan semua GI. Konteksnya silaturahmi. Ya, saya pernah ke salah satu GI di Bali. GI apa yang ada kelapa muda, kelapa kuning gitu. Pernah diajak sama Pak Titur, yang manajernya Pak Wayan. Yang di dalam GI itu ada pohon kelapa kuning. Bisa 2 kayaknya Pak. Pernah diajak di semua, Masya Allah, adem, hijau, adem. Kayaknya asri Pak. Asri di bawah pohon kelapa, duduk situ diajak minum air kelapa waktu itu kan. Luar biasa ya. Adem banget tuh gardu induk tersebut. Perpaduan antara teknik dan alam. Iya, oke. Terus sedikit rekreasinya udah kemana aja nih di Bali nih? Oh, keliling Pak, udah Pak. Jangan di Dasar, kemudian Toya de Fasa. Ya Bang Abal ini. Pandai Kute. Kalau senangnya kemana? Ke pantai atau kemana? Pantai Pak. Iya. Pelajar ya. Saya mulai kecil terbiasa di pantai Pak. Di Gresik juga di pelabuhan waktu itu, di dermaga. Cuman dermaga di Gresik kan dermaga, lalu di sini pantai ada ombaknya. Tapi ya sama aja, air asin gitu. Mas Bagus, sekarang GM-nya Pak Suroso ya? Betul, Pak Suroso. Bang. Gimana Pak Suroso di mata sosok Mas Bagus gimana? Menurut saya pribadi, GM kami sekarang Pak Suroso adalah salah satu leader yang sangat karismatik ya. Beliau salah satu GM yang bisa memberikan nuansa sisi humanisme yang sangat tinggi ya, karena kedekatan secara emosional dengan kawan-kawan beliau sangat luar biasa di berbagai aspek ya. Dari sisi teknik, dari sisi non teknik pun beliau memberikan support dan memberikan rasa nyaman kepada kawan-kawan itu luar biasa. Nah, misalkan ketika ada suatu kondisi yang ada di terakhir kali ya, kemarin ada kondisi musibah di kami, ada tower yang mengalami kerusakan pada hari dan malam juga ya, malam-malam sekitar jam 12:30, jam 1-an ya. Beliau ada di lapangan juga bersama kami, bersama tim Narjar, ada Pak Satuan, Pak Tanu Hidayat dan yang lain. Pak Suroso hadir di sana dan memberikan semangat. Pada intinya beliau berusaha menyampaikan secara gestur tubuh, menyampaikan saya ada di sini untuk membuat kalian merasa nyaman dan bersemangat bahwa kalian disupport penuh. Itu yang sering saya tangkap dari sosok seorang Pak Suroso sebagai GM kami. Saya pribadi melihat beliau sebagai seorang yang lalu berusaha memberikan kenyamanan, sisi humanisme yang sangat tinggi dan memberikan support penuh terhadap semua anak buah masuk kami. Itu Pak Bang Muhar. Baik. Terus kalau Mas Ahmad Taufik ngelihat Mas Bagus gimana di mata Mas Ahmad? Iya. Mas Bagus sosok yang inspiratif. Banyak hal yang misalnya jadi hal yang tak tiru dalam menjalankan pekerjaan, terutama di semangatnya Pak
Jadi Mas Bagus yang Cak pegang itu ketika semangat dalam bekerja, semangat dalam menghadapi tantangan, dan terutama di semangat dalam menganalisa suatu pekerjaan, prepare-nya buat di situ. Itu yang selalu saya misalnya saya terapkan ilmu-ilmu dari Mas Bagus. Salah satunya yang nggak bisa lupa yaitu ketika perencanaan yang gagal, berarti kita merencanakan sebuah kegagalan itu nggak akan lupa dari otak saya di situ. Perencanaan yang berhasil berarti merencanakan keberhasilan. Iya. Walaupun oke, lanjut. Bener itu, dan saya mengenal banget dengan Mas Bagus, pemberani juga. Misalnya dalam memutuskan, misalnya sangat-sangat bertanggung jawab, dan juga bisa jadi panutan buat saya untuk ketika harus memutuskan. Saya ingat dengan yang Mas Bagus laksanakan di situ. Berarti saya harus, ketika yang saya ucapkan harus saya tanggung jawabkan di situ. Kok ngerasa besar ya kepalamu? Ya karena memang aduh, saya banyak berguru lembaga teman-teman yang memang dekat dengan saya. Salah satunya Mas Bagus di situ. Ada Mas Bagus, Mas Mary, yang misalnya ada Mas Leo, Mas Adian, semuanya di situ yang bisa saya ambil sisi positif yang istilahnya sangat berguna bagi saya sendiri khususnya dalam menjalani tugas-tugas saya sekarang maupun ke depan. Baik, ya. Jadi kata-kata dari Mas Bagus tak akan terlupakan, walaupun udah dibawa ke pantai nyelam sekarang nggak terlupakan. Dan nyebrang tapi tetap nyantol, Pak. Oh, iya. Itu sebenarnya itu Bang, waktu itu dari diskusi sih kata-kata itu. Jadi waktu karena sering tuh kita kerja bareng-bareng. Waktu itu tim saya masih inget banget ya. Tim saya tuh Cak Taufik nih, Mas Taufik, Mas Yuda, Mas Leo, Mas Adi Laksono. Ini untuk senior, untuk juniornya ada Mas Andri, ada Mas Irfan, Mas Visto, sama satu lagi Irfan, Visto, Mas Ferli Antoni. Ya, kami bersembilan. Nah itu kita kalau kerjaan ke lapangan kadang tuh ada yang terlupa, kadang jadi punya jargon akhirnya. Perencanaan yang sukses artinya merencanakan suatu kesuksesan. Sedangkan kalau perencanaan yang gagal artinya merencanakan suatu kegagalan. Karena memang ketika mendapatkan tugas kita harus membuat rencana yang matang, baru nanti di lapangan kita memang benar-benar kita eksekusi. Jadi di lapangan kita nggak merencanakan lagi, tapi kita sudah eksekusi karena perencanaan sudah di awal. Setelah kita dapat tugas itu yang dulu menjadi nafas dari tim kami ya, KS ya, seperti itu ya. Tapi jangan sampai ada yang miss gitu. Iya. Itu check Bang. And recheck. Check and recheck. Mas Bagus, di sana ada berapa UPT sih? Sekarang ada 6. Ya. With JBM ada 6 UPT Bang. Gresik, Madiun, Surabaya, Malang, Probolinggo dan Bali. Ada 6. Mas, masing-masing ada tim PDKB-nya ya? Alhamdulillah sudah semua, sudah lengkap timnya. Oh, berarti yang baru itu dari Gresik ya? Terbaru di Gresik. Kemarin saya udah ke teman-teman dari Gresik kan, masuk PDKB UPT Malang. Itu saya ingat kemarin lihat ada gedungnya tanda tangan diresmikan oleh Pak JM Suroso 2018. Ada gedung, saya masuk diajak ke dalam gedung PDKB. Kalau di UPT Bali sendiri gimana? Ada gedung PDKB-nya di mana tuh? Iya, jadi satu Pak di UPT Bali, jadi enak. Alhamdulillah secara koordinasi maupun sinergi dengan teman-teman UPT, RENEF, konstruksi ADGEU dan ULTG, kita jadi satu atap di situ, jadi lebih cepat. Kalau ruang kerjanya pas masuk sebelah kiri ya, ruang tim PDKB itu ya? Iya Pak. Wah, berarti betul. Saya udah pernah sana, berarti betul. Apal banget Pak. Tahu saya, lantai dasar masuk. Nah, kanan ULTG, kiri PDKB. Nah, apa saya kalau itu. Dan berawal dari SRB saya udah hafal kan. Oh iya. Baik Pak Bagus, mungkin closing Pak Bagus terakhir.
Baik, terima kasih Bang Muhar, Pak Cak Taufik, matur nuwun atas kesempatan buat kami nggih. Bang Muhar untuk silaturahim, mudah-mudahan Bang Muhar sehat selalu. Kawan lama kami yang selalu mensupport kami di awal-awal perkembangan P3K waktu itu, matur nuwun sangat, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Amin ya Allah. Bang Muhar, amin. Matur nuwun atas segala kesempatan kami bisa menyapa kawan-kawan dan bisa ngobrol banyak ya, bisa tukar pikiran dan lain-lain. Terima kasih Bang, mudah-mudahan kontennya semakin besar, semakin Ya, amin. bermanfaat buat seluruh umat gitu. Amin, amin. Jadi Terima kasih baru Bang Muhar. kemarin tanggal 18 Juni nih konten baru channelnya baru saya bangun tanggal 18 Juni kemarin. Ya alhamdulillah bantuan teman-teman juga kan. Terus dari Bali nih, ada oleh-oleh apa nih dari Bali nih? Ya, kami ucapkan terima kasih Bapak Muhar, terima kasih Mas Bagus kemarin sudah menghubungi saya sendiri untuk bisa ada kesempatan untuk silaturahmi bareng, reuni kecil-kecilan Pak Muhar ya. Ya. Semoga ini meskipun kita dalam masa pandemi memang ada keterbatasan secara pertemuan fisik, semoga silaturahmi tetap terjaga. Amin. Insya Allah kalau silaturahmi semakin lancar rezekinya, Amin, amin. panjang umurnya, Amin. 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 Dan semoga silaturahmi ini jadi ada manfaat buat saya pribadi, Mas Bagus, Pak Muhar, dan bagi pendengar yang atau teman-teman yang nonton, bapak yang nonton. Semoga banyak ada manfaat yang bisa kita sampaikan di situ. Dan kalau ada kurang pasnya kami juga mohon maaf. Ini hanya obrolan santai ya Pak ya. Buat hiburan, buat ketawa-ketawa. Iya Pak. Saya ngerasa kayak reuni gitu Pak. Ya baik mungkin di sini. Terus, Bapak Suksma, Bapak. Ya insya Allah saya akan silaturahim ke UPT lain ya. Luar Pulau Jawa saya ada janji juga sama UPT Manado, UPT Makassar. Insya Allah lah kalau teman-teman PDKB insya Allah saya kenal. Mana aja dari Aceh kemarin udah kenal insya Allah kenal. Baik, waktu udah menunjukkan jam 8 ini. Kalau lewat dari jam 8 susah saya menghubungi teman-teman nih. Karena di atas jam 8 biasanya yang saya tahu link Zoom tuh di laptop atau di HP udah penuh tuh. Udah link 1, link 2 mana gitu kan. Makanya saya culik dulu ke pagi-pagi kan sebelum aktivitas dilanjut ya. Baik, terima kasih dan mohon izin juga video ini akan saya share di sosial media ya. Siap, matur nuwun. Demikian silaturahim virtual saya hari ini, hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 dengan Mas Bagus Setiawan sebagai AMN Pengendalian Pemeliharaan Jaringan dan Kabel, dan bersama juga Cak Taufik, manajer bagian PDKB UPT Bali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mas Terima Bagus. kasih Bang, terima kasih Cak Es.